Halo semuanya, salam sehat, salam Pancasila, Merdeka. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2022, LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Dalam kelompok 5 kami ini beranggotakan saya Emma Pepirianti, yang kedua Maulina, yang ketiga Nanda Ayu Alvina Rahma, yang keempat Salahuddin Rahman. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang tugas kelompok, mata kuliah, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Pada topik kedua, teori belajar dan motivasi belajar anak. Materi yang akan kami bahas adalah: pertama, penerapan teori belajar behaviorisme. Yang kedua, penerapan teori belajar sosial kognitif. Yang ketiga, penerapan teori belajar konstruktivisme. Yang keempat, model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang terakhir, studi kasus. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika siswa tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pelajaran, maka menurut teori ini, siswa tersebut tidak dapat dikatakan telah belajar dengan baik. Contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Pada poin yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Teori sosial kognitif dikemukakan oleh Albert Bandura, lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas. Yang pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. 2. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Keempat, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. 5. Membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. 6. Meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi.
Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme ini, ada dua tokoh terkenal yang mengemukakan pendapatnya, yaitu Piaget dan Vygotsky. Sebenarnya, antara Piaget dan Vygotsky ini sama-sama menganut aliran konstruktivisme, di mana dalam belajar siswa harus membangun sendiri pengetahuannya karena proses belajar datang dari dalam individu sendiri. Nah, yang membedakan keduanya adalah proses pengolahan informasinya. Menurut Piaget, ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan mempertahankan dan mengubah konsep awal yang sebelumnya sudah ada sesuai struktur kognitif yang dimilikinya. Sebab itu, pendapat Piaget ini dikenal dengan istilah konstruktivisme kognitif. Sementara bagi Vygotsky yang mengemukakan konstruktivisme sosial, perkembangan pembelajaran anak dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang berhubungan dengan budaya. Jadi, setiap anak berkembang dalam konteks kebudayaannya sendiri, termasuk budaya dari lingkungan keluarga di mana ia tumbuh. Untuk penerapan teori belajar konstruktivisme, yaitu yang pertama, orientasi, di mana peserta didik diberikan ruang atau kesempatan untuk mengembangkan motivasi sesuai dengan topik yang diangkat. Jika itu tentang pembelajaran, konteksnya bisa diarahkan dalam pembelajaran. Yang kedua, elisitasi. Di sini peserta didik menggali ide dan mendiskusikan pengetahuan dasar melalui berbagai bentuk dibimbing oleh guru, bisa lewat tulisan, presentasi, ataupun bentuk yang lainnya. Yang ketiga, ada rekonstruksi ide. Peserta didik melakukan klarifikasi ide yang diperoleh dari berbagai perspektif. Jika perlu, bisa dilakukan dengan berdiskusi atau dengan melakukan kajian literatur untuk merangsang gagasan yang tepat. Selanjutnya ada aplikasi ide. Dari ide dan data yang peserta didik sudah peroleh bisa langsung diaplikasikan, sehingga ide yang masih abstrak menjadi lebih terlihat dan dapat dirasakan oleh orang lain. Yang terakhir ada review. Jika ada bentuk yang ditampilkan, maka masuk ke tahap preview atau tahap evaluasi dan revisi. Tahap ini sebenarnya tahap yang paling penting karena kita bisa tahu apa yang salah dan yang sudah benar. Tahap review ini pula lah yang dapat merangsang siswa untuk melahirkan gagasan dan ide baru yang dapat dikembangkan. Model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada discovery learning, 2 reception learning, 3 assisted learning, 4 active learning, 5 ada accelerated learning, 6 quantum learning, dan 7 contextual teaching and learning atau CTL. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai beberapa kasus dalam rencana peningkatan motivasi pada siswa, yaitu sebagai berikut. Pada kasus yang pertama adalah ada seorang anak yang bernama Tania, umurnya 7 tahun. Tania memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk meningkatkan motivasi Tania, kita bisa menggunakan teori belajar sosial kognitif. Karena dalam teori belajar ini, konsep utamanya adalah proses belajar dengan mengamati. Sehingga dalam penerapannya, guru bisa memberikan penguatan kepada siswa untuk menumbuhkan rasa semangat dan senang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan menjelaskan kepada Tania bahwa sesuatu hal tidak semestinya didasarkan pada hasil dan nilai. Tetapi bagaimana Tania bisa menjalani proses dengan baik? Karena paling penting dalam belajar adalah proses untuk terus belajar
dan mencari tahu. Soal hasil dan nilai hanyalah efek dari sebuah usaha yang terus-menerus. Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Rencana untuk meningkatkan motivasi Samuel, guru memberikan motivasi kepada Samuel bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Dan kegagalan bukanlah hal yang buruk. Guru sering memberikan penguatan kepada Samuel atas kerja kerasnya karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan guru juga mendorong Samuel untuk mencoba hal-hal baru dan jangan takut gagal. Hal tersebut bisa menerapkan teori belajar behavioristik. Kemudian ada Sandra yang berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, rencana untuk meningkatkan motivasi Sandra, guru menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Di kelas, guru bisa sering memberikan apresiasi berupa pujian ketika Sandra melakukan sesuatu yang positif. Dan guru selalu mengajarkan untuk selalu berpikir positif dan yakin dengan kemampuan diri sendiri untuk berani mencoba hal baru. Untuk teori belajar yang bisa diterapkan adalah teori belajar behavioristik. Pada kasus keempat, ada seorang anak bernama Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tua Robert. Untuk mengatasi hal ini, tentu kita harus mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Robert yang tinggal bersama bibinya tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua kandungnya, sehingga Robert merasa kesepian dan kurang mendapatkan kasih sayang. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai guru harus bisa menggantikan peran orang tua Robert dengan cara mengayomi dan mengasuh Robert sehingga Robert merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang guru. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita bisa menggunakan teori sosiokognitif.